Gue sih yang paling kayak meresahkan tuh ketika misalnya temen gue orang kaya, tapi dia nggak respect sama orang, maksudnya yang lebih rendah dari dia, misalnya kayak pelayan, kayak rese tuh itu gitu tuh, iya, itu tuh enak banget, terus kayak tukang parkir, terus sama asistennya sendiri, itu tuh aku kayak ngerasa kayak ih kenapa sih? Gue punya temen, lu tadi bilang temen lu kaya kan, temen gue miskin. Nih, contohnya gini deh, kita lagi makan di pecel lele gitu kan, di atas meja nih, Mas kecap harus diambilin, padahal kecap ada di situ, tinggal sodorin tangan dikit. Itu benci banget gue tuh teman-teman begitu tuh. Pas Valeri bahas telat kan, telat juga itu miskin kaya melakukannya juga. Iya, melakukan juga. Ya kan, orang kaya telat datang, orang miskin telat makan gitu, maksud gue. Selamat datang di MLD Podcast. Acara ini bisa lo nikmatin di YouTube-nya MLD Spot TV, dan sekarang kita juga udah tayang di aplikasi Noise. Dan tema kita hari ini adalah Money Can Buy Class. Apakah uang bisa memberi kelas? Karena bagi beberapa orang, lu mau cari kelas tuh nggak perlu punya uang gitu. Lu tinggal main TikTok doang. Contohnya, Kakak Pos, kata-katanya hari ini dong. Kata-kata hari ini. Gue bukan pemain, tapi kalau lu mainin gue kasih tahu cara mainnya. Kelas. Bisa. Kelas. Lu asik, gue santai. Lu asik, gue ajakin Muay Thai. Kelas. Lagi rame tuh. Lagi rame. Seperti biasa tentunya kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali di MLD Podcast ini. Pertama itu adalah Farisha Salmaria Brabo, atau biasa dipanggil Risha, adalah seorang travel influencer yang kerap membagikan konten-konten traveling, mulai dari review satu lokasi di setiap daerah yang dikunjunginya dan membagikan tips and trick saat traveling. Halo semuanya. Halo. Risha ya? Iya, Risha. Kamu yang bikin tutor ke Bali 150.000 bukan? Jalan kaki ya itu ya? Murah bener. Ada anjing. Murah bener. Percaya lagi gua. Nah, kedua ini ada Agatha Valerie yang bisa dipanggil Valerie, seorang aktris yang bermain di beragam film dan berbagai peran, seperti film Rumah Kentang, Slang Gak Ada Matinya. Dan saat masih SMP sampai sekarang dia masih menjadi bagian dari perfilman Indonesia, seperti film yang paling terakhir dibintangi adalah Jangan Sendirian di tahun 2021. Selain itu Valerie juga rutin stripping sinetron dan FTV. Halo. Apa Valerie? Valerie. Agatha. Lebih banyak film atau FTV, Val? Sebenarnya lebih banyak di TV sih. Oke, di TV ya. Kita belum pernah nih main FTV karena ya kan. Belum pernah. Pengen kan lo main FTV kan? Pengen, cuman gua udah ada program di TV kan. Oh iya. Prankster. Coba FTV lu VO ekspresi kesel gua. Dasar kamu. Bayam itu busuk aku beli. Tukang FTV sayur tentang ini. biasanya ada kan tukang ada sayur. ya. Itulah Risha dan Valerie. Risha terakhir traveling kemana sih? Kemarin aku baru dari Jogja. Beberapa hari, kayak 2 hari yang lalu deh aku ke Jogja. Itu juga cuman kayak explore santai aja. Iya. Paling favorit kota di Indonesia apa so far? Papua sih, Papua bagus banget. Aku Asli. sempet ke Biak. Bila ingat akan ingin kembali. Biak tuh. Bila ingat akan kembali. Itu nama daerah atau? Nama daerah itu bagus banget. Itu pantai ya? Iya, biasanya kan terkenal di Papua tuh Raja Ampat. Di sana tuh ada Raja 3. Oh, ada Raja 3. gitu, Raja 3. Raja 1 ada. Ada katanya, cuman belum kesana aja sih. Iya. Nah, oke, kita masuk ke tema kita, yaitu Money Can Buy Class. Itu kan berurusan sama attitude dan kayak memposisikan diri gitu-gitu kan. Attitude itu kayak di pekerjaan kita mungkin salah satu hal yang penting banget, kayak di stand up terutama Pos, attitude kan sangat-sangat sensitif sekali attitude di stand up itu. Nah, kalian sendiri gimana sih dulu cara tahu dan dapat kayak pemahaman soal gimana cara berattitude atau gimana cara memposisikan diri? Karena kalau misalkan gue punya duit dari umur 13 ya pasti kelakuan gue agak Satria Mahathir gue. Betul. Apalagi kan kalian kan dari kecil udah sibuk syuting kan. Pasti teman-temannya orang dewasa semua, kru-krunya gitu. Kalau aku sih lebih ke harus mendengarkan saran orang. Jadi
harus open buat mengoreksi diri gitu. Jadi terus bisa lihat juga, maksudnya kita harus observe orang ya, yang mana yang dia punya attitude atau enggak gitu, yang baik yang diikutin. Kalau di persyutingan tuh attitude yang buruk biasanya resikonya apa aja, Val? Iya. Resikonya itu yang pertama nggak dihargain. Oke. Didiemin. Nggak didiemin sih, cuma maksudnya pasti dipandang ini orang apa sih gitu sama kru gitu. Terus bisa jadi dikomplain. Kagak dikasih makan sama PU tuh. Nggak mungkin lah. Terus ya pasti jadi omongan orang. Iya sih. Iya pasti. Iya, kan, biasanya kalau digosipin attitude atau apa. di lokasi syuting apa sih kalau lagi di briefing mungkin lagi Nggak nyimak gitu-gitu Iya. atau telat ya? paling Lebih parah ke telat sih, Lebih ke sebenarnya telat paling ya? parah telat, terus banyak maunya gitu. contohnya ya baik maunya. Kayak Riders ya berarti ya, Val ya, konteksnya ini. Iya, terus kayak kan kalau kita syuting kan ada scene kayak harus ngikutin scene gitu, dan misalnya nih misalnya aku nggak ada attitude-nya gitu, terus aku maunya ini scene gue dulu dong, atau enggak, ih kok gue belum di take sih, gue pulang aja deh gitu. Ada yang kayak gitu soalnya. Ada yang kayak Tapi begitu aku ya? nggak kayak gitu ya. Iya. siapa namanya siapa? Nggak usah jokin. Jangan. Cowok, cewek, atau kisaran umur berapa? Nggak usah. Iya. Nah kalau di dunia traveling Iya. atau konten travel influencer, Attitude-nya apa? Dulu pas aku umur 15, pas lagi naik-naiknya nih, baru naik kan. Instagram juga di situ baru naik juga. Sombong dong aku. sombong lah ada fase itu ya. Iya. Aku sombong, terus kayak aku nggak pernah kalau misalnya ada orang minta foto, senyum kecil. Kayak Oh iya. ngerti Iya kan? kadang ada juga yang kayak gitu. Ngerti kan? Kak minta foto Kak. Oke. Ya. Langsung gitu mukanya. Itu aku dulu. Oh gitu. Nah, terus sampai ada di mana pas aku lagi jalan sama teman-temanku, ada orang tuh yang kayak bener-bener nggak mau ngeliat aku, terus pas ngelewatin aku kayak sombong najis gitu. Iya. Jalannya kayak bebek, sombong najis gitu. Itu kalau nggak salah Jirayut bukan? bukan. Sakit hati dong. Aku kayak wah, ternyata kurang juga nih. Ternyata sombong tuh nggak keren. Betul. Aku kira tuh wah keren nih, wanita mahal nih. Berkelas nih gue nih. Itu star syndrome ya, Padahal star syndrome. tidak. Iya. Tidak, itu tidak. Benar. Mark Zuckerberg aja kan udah kaya, masih polosan kau sih. Iya. Berarti itu ya si orang tadi itu yang bikin lo rada-rada kayak turun gunung Iya. istilahnya. Bikin Udah sadar deh, lah ya. jangan Kayak, sombong-sombong oh terima deh. kasih ya itu orangnya, walaupun jalannya gerasa kerusuknya bebek. Bakal diingat terus tuh. Ini nih yang bikin gua sadar. Gitu. Kerjaan dia emang keliling-keliling nyari artis sombong di gitu ya ternyata. Kayak superhero attitude. Biasanya yang ngasih kita hidayah kan ustaz. Iya. Orang gini-gini. Emang hidayah bisa datang dari mana aja. Dari Bos. mana aja. Dari mana aja bisa. Nah tapi misalkan beretitude di tempat orang gitu, kayak misalkan tadi kan lo ke Papua, itu kan pasti kan, gue juga kalau keluar kota apa keluar negeri tuh nggak berani yang kayak urakan banget gitu loh, kayak di sini. Jangan gitu kayak kan. teman kita, si Sastra tuh di Thailand. Iya. Lu tahu kan Sastra tuh gimana? Iya. Selama di Thailand tiap hari semua orang Thailand. Orang nengok. Iya, Iya. sampai nengok, sampai itu. Gua takut dipukulin aja kan. Iya, digebukin orang sambil kak. Kap. Keselnya double nggak sih lo? Maksudnya iya kan? Gitu tuh. Dipukulin nggak ngerti. Papua sih gue penasaran sih, Sya. Itu gimana sih lo berada di sana? Lebih berhati-hati atau? Apalagi kalau traveling adat kan. Iya. Benar-benar. Kalau Papua tuh orangnya baik banget. Jadi sempat nih aku lagi keliling naik motor gitu sama temanku ke Papua. Ini anak-anak kecil lagi main bola, dia berhenti, lagi main bola langsung dadah kayak gitu. Mereka tuh baik banget. Terus juga orang-orang di daerah sana benar-benar welcome banget. Dan maksudnya kayak untuk cara berpakaian ya kayak gitu, mereka pun semua juga pakai kemben gitu loh. Jadi aku tahu tempat lah kalau misalnya mau pakai kemben ya di tempat orang-orang yang berkemben semua. Kalau misalnya daerah Islam kayak kemarin aku ke Kudus, itu kan ada makam Sunan Kalijaga, terus kayak masjid-masjid yang lain itu aku pakai hijab, aku sesuaiin tempat gitu, biar ya nggak jadi omongan. Soalnya sempet juga nih, aku pernah ke Majalengka, ada danau yang bagus banget yang isinya ikan-ikan, terus ada ayunan, keren dong foto di situ. Pikiran aku kayak wah
bagus nih pakai dress backless dengan pintarnya. Iya, iya. Backless tuh yang gimana? Maaf. Dress Yang belakangnya bolong. Dress Delita bolong. Nah, iya. Iya. Pas aku sampai sana gantilah baju. Sekeliling aku tuh ibu-ibu julid gitu loh. Sambil belanja sayur. Enggak, sambil bawa sayur, sambil Terlalu foto-foto. spesifik. Dan untuk foto di sana itu ngantrinya panjang. Iya. Karena influencer pas duluan. Aduh, Ya. banget tuh. Iya, iya. Ya ampun, terus Ya, terus untung soal bayar kan aku yang bayar iya. gitu. Terus langsung ibu-ibu, ih gak tahu tempat. Najis yang kayak ngomong ya. gitu. Ngomong Dan lu gue denger denger. langsung tuh. Iya, cuman ya nggak apa-apa emang itu resiko aku dong. Iya, Masa iya, berpakaian iya. di situ Iya. nggak, maksudnya berpakaian sedikit terbuka kan. Aku cuma mikirin konten bagus, Iya, udah iya. gitu doang. Betul. Udah yang lain bodo amat gitu kan. Di sini ibu-ibu diliatin, cih. Ih, Anjir. tahu gak kenapa ibu-ibunya marah? Bapak-bapak lagi. Iya, mungkin suaminya ngeliatin. Lebih ke jealous ya, lebih ke jealous berarti. Jealous. Iya. Kan kalau ibu-ibu pakai baju bolong belakang kan kerokan semua kan. Iyalah. Berarti itu di apa Kudus ya, di daerah Islami kayak biasanya perempuan tuh emang berpakaiannya nggak boleh terlalu yang Iya. gitu bakal diliatin. Kayak gue pernah mas sepupu gue di Aceh, dia waktu itu belum tahu kan, jadi sepanjang jalan tuh diliatin mulu dia, Kenapa? gandeng orang waktu itu. Woi. Nah, bukan. Di camp aja nggak usah jalan-jalan. Gitu kan, pantesan dilihat. Kan udah ada bunkernya gitu. Iya. Dibawa jalan-jalan. Nah, tapi Valerie suka traveling juga nggak? Aku suka traveling. Apa contoh attitude di negara yang atau kota orang yang kita harus yang lu memperhatikan gitu? Lebih ke kalau misalnya ke naik bis atau apa eskalator misalnya itu tuh kayak kita berdiri yang Oh, iya benar, menunggu di benar. sebelah kiri. Iya, Di Jepang, Singapura juga Sebenarnya udah. di mana-mana Jakarta begitu juga udah harusnya. nerapin Iya, kok kemarin Jakarta udah naik mulai. MRT. Di Jepang emang di eskalator attitude-nya bagus. Dalam kereta enggak? Oh iya. Terus nggak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Itu penting banget tuh. Singapura tuh fatal Iya, tuh iya gitu-gitu. fatal banget bisa ketangkep. Tapi yang susah tuh kadang ada yang kita nggak tahu. Mungkin kalau kayak buang sampah sembarangan kan memang itu wajar nggak boleh kan. Tapi kayak kadang katanya di Jepang tuh misalnya kita makan nasi pakai sumpit nih. Nah kita nggak boleh kita tancepin sumpitnya di nasi. Gue nggak tahu tuh kenapa kayak gitu. Nah, tapi kan susah ya kalau yang kita nggak tahu, Iya, kita nggak iya, tahu iya. kayak gitu. Kayak Iya, ya sama kayak di Itali kalau pasta nggak boleh dipatahin. Iya, harus gitu. gitu-gitu. Nggak boleh minta garam ya. Nggak boleh Ya tersinggung. itu nggak boleh minta tersinggung garam ya orangnya. kalau di luar negeri ya. Kayak minta saus gitu-gitu nggak boleh. Nggak mau gua ke kan. Eropa kalau gitu. Gue juga nggak bisa sih itu. Iya kan? Terus sambal. Bingung kan kalau yang kita nggak tahu gitu bisa jadi kita kena tanpa kita ini. Masa sebelum makan kita udah nyetok garam di mulut? Nggak mungkin. Nggak asik banget. Nggak mungkin. Kalau di kota-kota Indonesia pernah kemana aja Valerie? Aku udah pernah Jawa udah pernah sih, Semarang, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, Oh terus iya. di Sumatera udah pernah Lampung, sama Belitung, Oh, Belitung. Bali. Iya, Udah iya. lumayan sih. Udah Nah, lumayan banyak. Di Bali juga attitude kan harus diperhatiin tuh. Iya. Bule naik motor nggak boleh pakai helm di sana. Serius. Emang. Boleh itu harus. Gue pikir itu ada. Gue pikir itu harus karena semuanya nggak pakai helm kan. Iya sih, harus Iya, gua buka kira- baju ya. iya. Buka baju. Heeh. Bawa papan surfing. Bawa papan surfing, kacamata hitam. Pernah gue lagi di Bali ngeliat bule bawa papan surfing, ada anak kecil. Papan surfing cing parah banget. Oh tapi kalau di Bali tuh kemarin kan aku di Bali 2 bulan. Iya. Itu katanya kalau ada pura tuh nggak boleh ngomong kasar. Oh gitu. Oh, Iya gitu. katanya jangan nggak boleh swearing. Nanti bakal sial gitu Sama katanya. apa yang nggak boleh diinjek tuh? Sesajen. Yang Sesajen, sesajen iya, juga nggak nggak boleh boleh kan ya. Waktu itu ada yang kasus kan ngebuang sesajen atau gimana gitu, terus ditangkap kayaknya orangnya kan. Iya. Pas awal-awal pandemi itu, ya kan. Nah tapi setuju nggak kalian kalau sebenarnya tuh attitude kita bisa terlihat dari circle kita yang terdekat gitu. Kita adalah, kan ada yang bilang, Iya. lu adalah 5 orang terdekat lu gitu. Setuju aku. Circle tuh mempengaruhi attitude ya. Pernah terjebak di circle yang bad Toxic. attitude gak? Pasti pernah. Aku pernah. So, kayak gimana tuh waktu itu dan cara keluarnya gimana? Sebenarnya sih kalau aku lihat orang yang bad attitude itu aku nggak langsung jauhin ya. Pasti kayak aku tegur dulu, kayak kasih tahu
Tapi kalau dia nggak mau berubah ya udah nggak apa-apa. Oke. Lu yang Aku cabut. jaga jarak aja. Oh, Cuman jaga nggak jarak. bukan yang kayak gue nggak mau temenan lagi sama lo, nggak kayak gitu. Mundur aja pelan-pelan. Mundur aja, Iya, gitu. iya, iya. Kalau lu sih Kalau aku juga langsung cabut aja sih. Cabut tuh. Iya yang Ya tapi kalau yang Enggak, Nggak asik lo semua. kalau tapi dia yang bad attitude, kalau kayak gitu dia yang bad attitude. tapi Heeh. kalau aku asalkan dia nggak merugikan aku, asalkan dia nggak bikin aku kayak ih apa sih gitu, aku masih bisa stay. Tapi kalau emang udah yang kayak personal banget gitu, kayak ngatain atau apa, itu pasti aku juga cabut kayak Risya. Iya, Iya sih, iya, Kalau aku iya. diam-diam hilang sih. Makasih ya. Udah nggak mau main lagi. Pernah kayak nongkrong lagi selamanya gitu. Selamanya forever. Iya gitu sih. sih. Gue kayak harus cabut deh dari tongkrongan kita sih. Lu toksik Nah, itu ya bad bahas-bahasan. attitude selama ini. Yang dibahas itu mulu. Lu kena kasus kan gua kena masalah Kaget, itu. Cing. Aman. Nah, kalau dari teman-teman lu atau kayak seseorang yang di luar kelas ekonominya, kelakuan yang norak menurut lu yang kayak gimana gitu? Kayak contoh catcalling katanya kan. Kan catcalling itu nggak hanya terpaku di ekonomi bawah doang. Iya. Kadang di kantor-kantor gede kayak ada juga orang kayak catcalling atau bercanda-bercanda yang jorok gitu kan. Pangkalan ini, Ci. Iya. Ojek. Entah itu di kantor atau di perumahan atau di restoran Payakumbuh misalnya. Nice. Maksudnya selalu ada Kan yang bermasalah situ kalau di Payakumbuh, cing. Diarahin ke situ. intinya kan maksud gue di mana-mana ada orang yang bercandanya tuh jorok gitu. Nah, menurut lu yang kayak Ngomongin gitu-gitu diri sendiri. lu kepleset sih. Bukan dengan tolong ya teman-teman ya. Maksudnya lu menanggapi yang gitu-gitu kayak gimana tuh? Kalau catcalling, Iya. Ya atau kalau Oh, lu yang punya kayak- contoh oh. lain yang bad attitude. kalau Apa ya, misalnya? gue sih Misalkan yang deh, paling kayak meresahkan tuh ketika misalnya temen gue orang kaya, Iya. tapi dia nggak respect sama orang, maksudnya yang lebih rendah dari dia, misalnya kayak pelayan, kayak Oh iya, rese tuh yang itu tuh, gitu-gitu tuh. Iya, tuh iya, gak enak iya. banget. Terus kayak tukang parkir tuh sama asistennya sendiri, itu tuh aku kayak ngerasa kayak ih kenapa sih? Iya Bener, sih, bener. itu Iya sama-sama aku juga Iya, ngomongin iya, kayak iya. gitu sih. itu kalau berpasangan tapi biasanya lebih kerasa tuh, misalkan deket sama lawan jenis terus kayak pasangan Iya. kita tuh yang gitu kayak Mbak lama banget sih gitu Iya. tuh rese tuh. Dan kayak nggak pernah bilang makasih, nggak pernah itu. bilang minta tolong. Gue benci banget Iya, orang-orang. iya. Gue punya temen. Lu tadi bilang temen lu kaya kan? Temen gue miskin. Nih, contohnya segini aja gini deh. Kita lagi makan di pecel lele gitu kan. Di atas meja nih. Mas, kecap harus diambilin padahal kecap ada di sini. Tinggal sodorin tangan dikit. Itu benci banget gua tuh teman-teman begitu tuh. Berarti bad attitude nggak mengenal ini kan, Iya. kelas ekonomi. Tadi yang Betul. pas Valeri bahas telat kan, telat juga itu miskin kaya melakukannya juga. Iya, berarti melakukan sama. juga. Ya kan, orang kaya telat datang, orang miskin telat makan gitu mas gua. Telat datang juga. Gue pernah ngeliat ada video di medsos lucu banget nih. Ah. Si kaya dan si miskin nih. Oke. Pernah lewat. Sketsa ini. Enggak video beneran. Oh, video beneran? Iya, ini bad attitude dua-duanya kalau menurut gue ya. Ada yang bawa mobil, pengen nyerempet sama motor. Yang motor tuh kayak kesel gitu kan yang bawa motor. Ya, mentang-mentang orang kaya. Siapa suruh orang miskin? Ya, itu susah sih, siapa yang salah ya. Iya kita nggak ada yang tahu. Iya. Itu lucu banget. Siapa suruh miskin? Tapi rese di jalan gitu, padahal itu kan harusnya lu ceng-cengan tuh tentang teledor-teledoran nyetir atau kayak ceroboh-cerobohan, Iya. tapi kadang tuh orang suka kayak mentang-mentang orang kaya, padahal itu nggak ada hubungannya kan sebenarnya, kayak gitu. Kalau lu sih ada nggak yang kelakuan-kelakuan kayak gitu menurut lu di sekitar lu? Sekitar ada banyak sih. Contoh? Tapi aduh, Gak apa-apa Takutnya terlalu- ngomongin temen lu aja di Iya, sini. iya, iya. Atau temen-temen lu, atau Iya, yang lu lihat temennya di temen. internet juga nggak apa-apa. ya pokoknya kurang baik lah sama orang yang dia pekerjakan gitu kayak. Aku Oh, sempet iya, ngeliat iya. ya, pokoknya menurut aku lumayan parah gitu Iya, kan. iya. Aku ngeliat kayak buset. Oh, tapi dia baik nih sama aku gitu. Jadi kayak Oh. ya udah gitu. Oh. Maksudnya kayak aku lost respect aja sebenarnya. Cuman kalau dia butuh apa dia masih mau main sama aku kayak udah, cuman aku nggak mau yang gimana-gimana gitu loh. Karena itu temen lu sendiri nggak enak Iya. bilanginnya ya. Soalnya dia kan jahatnya bukan ke aku. Betul betul. Tapi Ke orang gimana ya? lain, Iya. iya ke orang lain ya. Tapi gimana ya, parah juga sih sebenarnya sih. Iya, iya, Pol iya, sih. iya. Bener bener. Tapi kan ada yang bilang katanya kayak orang dengan bad attitude tuh lu bisa ngerasain dari baru ngelihat doang atau baru kayak dari kayak ngobrol sekalimat dua Iya. kalimat tuh bisa kerasa. Iya. Nah menurut lu indikator yang paling jelas tuh apa? Yang bisa kita bikin ini orang bad attitude gitu. Dari Dari yang baru kenal nih. cara yang baru kenal tadi kayak yang indikator ya yang paling iya. dari Tadi salah satunya cara telat mungkin itu sangat-sangat menjawab ya. Iya, dari cara dia nyapa orang sih sebenarnya, nyapa. Terus Nyapa dari orang. cara dia Ngomong misalnya juga ngobrol kan, pertama iya. kali dia nih energinya
bukan energi sih, kayak dia welcome nggak gitu. Karena dia yang kayak main HP, itu sih main HP juga, Main HP kayak juga kalau lagi bener tuh. ngobrol Bener-bener. terus dia main Bahaya HP tuh kayak menurut aku nggak respect sama kalau lagi ngobrol aja gitu. Kalau AA Raffi mungkin wajar lah ya Mau nggak ngobrol mau sama ada urusan pasti, Iya, ada iya, urusan. iya, Kita iya. harus hargai lah. Iya, paling Iya yang sih. kayak kalau misal baru ngomong tuh langsung ngeluarin kata-kata yang nggak enak, ngerti nggak sih? Oh, Contoh iya, ya, iya. Ini nggak apa-apa deh. Iya nggak apa-apa Kayak, nggak. ini mah dari mana anjing? Gitu gitu. Oh iya iya iya. Itu Jaktim banyak dong ya. Itu langsung kayak oke gitu. Kalau Iya, benci nyet, nggak apa-apa. gitu. Bejir masih aman. Iya, bejir aman. Bejir masih aman. Mau mana nying gitu kan. Sama ini gua kalau baru ketemu tuh baru kenal gitu kan. Biasanya ada teman ngajak teman. Biasanya kayak suka pamer pencapaian gak sih? Padahal baru kenal. Oh iya 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 iya. Kayak dari mana bro? AMI Awards gitu. Ini ada pialanya. Gitu. Dibawa turun, dibawa turun pialanya. Ya, itu kan udah attitude banget ya. Iya. Kayak gitu, iya sih. Padahal kita nggak peduli kan. Iya, iya, iya. Tapi lu pernah gak sih kayak, gue dulu pernah tuh, kayak gue bawa temen, terus dia kayaknya bad attitude, tapi kayak gue gak sadar nih, karena gue selama ini berteman lah. Terus teman-teman baru ini yang bilang kayak, Za, temen lu itu kurang asik deh kelakuannya gitu. Tapi gue juga gak bisa metain di mana gak asiknya gitu. Lu pernah gak berteman lama lah sama orang yang bad attitude gitu? Pernah. Dan lu gak ngerasa dia bad attitude karena lu temennya gitu kan? Jadi awalnya tuh sahabatan, tapi sama aku tuh baik nyambung gitu. Tapi kalau sama orang, sometimes kalau dia lagi moodnya jelek, sometimes attitude-nya juga nggak ada gitu. Iya sih, iya sih. Kayak suka marah-marah, terus yang kayak ih ngapain sih kayak gitu, nggak usah lah. Terus kalau dia lagi di atas lagi banyak uang tuh dia kayak suka ih apaan sih beli bakso kayak gitu loh. Ya kan? Yang kayak aduh ngapain sih, kalau kan kita misalnya temenan nih dari yang dia biasa aja sampai dia kaya, pas dia kaya tuh attitude-nya langsung berubah. Itu banyak gitu. banget. Itu Oh, aku itu- ngerasain Aduh, tuh. itu rese banget Iya. sih. Mak lu masak sayur sop nggak pakai bakso ya, lu sombong banget. Iya, 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 iya. Itu lo ada sih teman-teman yang begitu? Enggak sih kalau temenan lama ya. Biasanya aku udah langsung nyadar. Potong di depan ini- aja udah ya? Iya udah. Itu Oh, lu- tahu. Terus gak mau terlalu dekat gitu. Tipe orang yang langsung aja gitu Iya, ya. Kalau langsung. ada tiba-tiba temen lu datang nih baru kenal. Sorry ya, aku mabuk. Tiba-tiba lu langsung Baru kemarin-kemarin kan dia baru ada di ring tinju. Hey, Sorry aku iya, bonyok. Iya, iya, iya. namanya bukan cogi lagi dia. Tapi comu. apa tuh? Cowok muter. Hey. Tinju komuter. Iya, iya, iya. Conyok. Cowoknya apa tuh? Coba bonyok. Hey, woi. Nambahin juga dia pos. Kaget loh ini. Kaget ya, ya. Nah, tapi bad attitude itu apakah bisa disembuhkan atau ya udah sebenarnya itu susah gitu? Watak apa? Iya, apakah itu kalau sifat kan susah kan diinin kan. Tapi apakah bisa apa enggak itu disembuhin gitu. Kayak teman kita Sastra tadi dulu dia sering telat, kita omongin mulu lama-lama jadi on time Betul, gitu. karena kita videoin, kalau lu nggak datang ini kita posting. Iya, gitu-gitu. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa dia. Nah, menurut kalian bisa nggak sih bad attitude tuh disembuhin, Cak? Menurut aku bisa. Kalau misal bad attitude yang kayak telat atau enggak yang suka ngomong kasar yang kayak gitu itu masih bisa lah. Kalau menurut gue sih yang kayak gitu-gitu kayak nggak ada yang ngasih tahu nggak sih? Harus Iya, harus iya, ada iya. yang ngasih Iya. tahu Iya. baru bisa. Iya, benar. Kalau nggak ada yang ngasih tahu minimal pengalaman kayak lu tadi tuh, ya kan? Iya, ada si orang ini. Iya, Ah. bisa Si sih. bebek menurut itu gua. ya. Bisa ya. Bisa. Biasanya kalau kita kerja di bawah sesuatu sih kayak misalkan aktris kan pasti kan lo ada lagi director terus produser Iya. di atas lo. Jadi ada ininya kan, ada yang akan menyadarkan Iya, lo kalau yang itu menyadarkan. jelek gitu. Iya. Yang susah tuh emang yang kerja-kerja sendiri gitu mungkin Iya. ya. Iya. Kayak selebgram yang udah gede banget tuh agak Iya. berat sebenarnya untuk dikasih tahu dia bad Iya, attitude kayak bener-bener. gimana gitu kan. Soalnya Sebenarnya pasti har- batu juga kan. Tapi harus dari dalam dirinya sendiri sih, tergantung dia orangnya bisa dikasih tahu apa enggak. Iya sih. Kalau misalnya iya sih. dia bebal ya kayak gitu terus. Iya, benar-benar. Tapi kadang suka ini gak sih kayak ngerasa kayak mungkin kita juga kayak diatur sama society untuk menjadi good attitude mulu gitu. Kayak kadang gue pengen ngomong kasar bukan karena gue bad attitude, emang gue aja kayak gitu. Tapi kalau gue ngomong gitu ntar orang-orang baru ini nganggep gue bad attitude gitu. Iya. Ada nggak lo momen-momen begitu? Momen-momen sekarang sih gue lagi momen-momen kayak gitu sih. Iya. Gue kayak di medsos nggak bisa jadi diri sendiri kan. Iya. Ntar Takutnya- dibilangnya apa? Iya. 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 Apalagi Iya. followers gue banyak anak kecil sama emak-emak gitu. Itu bahaya tuh, ya kan? Gue main ke mall aja bad menurut mereka. Main ke anak Jaktim masa ke mall. Ngemol aja salah ya? Salah. Heeh. Bad attitude. Bad attitude kayak gitu. Iya. Pernah nggak ada momen-momen ngerasa kayak gitu kan? Iya.
Pernah, karena aku kerja syuting dari SMP kan, jadi kayak emang dari orang tua tuh udah kayak kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jadi kayak dari remaja tuh udah tahu kalau di dunia ini tuh banyak aturan gitu, jadi jatuhnya tuh semakin berjalannya waktu aku jadi introvert. Jadi kayak nggak mau terlalu banyak nge-share karena udah tahu kalau resikonya tuh besar banget nih kalau kita bukan nggak jadi diri sendiri ya, tapi emang gara-gara aku syuting jadi pribadi aku tuh jadi introvert yang kayak apa ya, bukan nutup diri sih, cuman kayak nggak terlalu banyak share tentang personal life aku. Jadi ada jarak antara kita iya, ada boundaries gitu. Karena itu kan kita yang nentuin sebenarnya, terutama di sosial media kan, mau sedekat apa sih kita sama followers kita gitu. Kalau menurut saya pernah nggak kayak gitu? Aku biasanya dikomenin selalu masalah pakaian sih. Iya, aku juga ngerti itu. Apalagi kan kita di negara yang memoslikan muslim gitu. Terus ya emang konten aku biasanya ngepromosiinnya tuh pantai atau apa gitu. Dan kadang fotonya kan pakai baju renang kayak gitu. Terus orang tuh langsung kayak berasumsi kalau misalnya aku tuh cewek yang gimana gitu yang memang selalu pakai pakaian terbuka, padahal enggak gitu loh. Di tempat-tempat tertentu doang. Di tempat-tempat tertentu doang. Cuman ya sudahlah. Kayak kita mungkin di stand up kan sering kan, misalkan Mas itu kan sebenarnya kayak diatur juga kayak Mas ini jangan ngomong jorok, jangan ngomong kasar, sama jangan bahas-bahas apa gitu. Jangan ngeledekin direksinya gitu kan, pokoknya jangan ngomong jorok lah gitu. Akhirnya ya udah kita naik panggung bahas politik mau nggak mau kan, sama agama gitu kan, katanya nggak boleh ngomong jorok, ya ini kan jorok gitu kan, agak susah tuh kayak gitu loh ya kan. Emang rada susah sih. Iya, rada susah. Ya pokoknya intinya kalau kena kasus minta maaf. Nah sekarang kalau yang ini nih kayak tentang penampilan nih, apa bukti bahwa kayak penampilan itu nggak menentukan kelasnya seseorang. Kayak kan beberapa berita sempet tuh yang kayak nasabah bank yang udah prioritas banget yang udah MM-an kan, mereka tuh malah kayak pakai kaos polos, celana pendek gitu-gitu kan, sedangkan yang kayak branded banget malah kayak ya itu paling belum segitu rekeningnya. Menurut lu apakah lu setuju bahwa penampilan itu nggak menunjukkan kelas gitu? Padahal itu kan juga belum tentu, mungkin dia sengaja entah apa takut ditodong apa kita nggak pernah tahu kan. Ada yang bilang juga kalau rumah orang kaya tuh harusnya depannya biasa aja, sampai belakang baru kelihatan mewahnya gitu kan. Lu setuju nggak sih kayak gitu? Setuju karena ketika kita misalnya nih orang dia pakai baju branded, bisa aja orang ngelihat ih bagusnya tasnya tapi bukan orangnya. Jadi cuma bisa ngelihat bagusnya mobilnya, tapi kan belum tentu orang itu ngelihat orangnya. Jadi cuma ngelihat objek apa yang dipakai sama dia gitu. Jadi aku setuju soal itu. Brandnya aja yang dilihat. Brandnya aja yang dilihat. Tapi kita nggak tahu orangnya kan kayak gimana. Ya siapa tahu ini kan Balenciaga dari PGC gitu. Iya makanya PGC. Nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Iya benar. Yang penting menurut aku rapih dan enak dilihat aja sih. Sesuatu yang berlebihan itu malah jadi jelek menurut aku, menjadi kurang gitu loh. Kalau dari atas sampai bawah Christian Doer kan juga too much banget. Tapi sederhana juga jangan berlebihan juga sebenarnya. Kita kaya nih kan. Yang penting rapi kan. Ke bank pengen naruh duit, nyamar jadi Atta ya kan. Maksud gua jangan begitu juga lah. Diusir sapam kalau kayak gitu. Iya sih benar. Iya terlalu branded tuh, tapi kan kayak waktu itu kita juga pernah bahas pas ya kayak kadang tuh siapa yang make gitu kan. Kayak misalkan Bang Radit senior kita, Raditya Dika kan. Dia tuh kayak pakai sweater polos pink, celana pendek, terus sepatu putih biasa gitu sama topi, kayaknya udah keren gitu. Tapi kalau yang make apa kayak orang pengen trek-trekan gitu kan. Itu membuktikan juga bahwa kelas itu dari nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh sebenarnya. Diri sendiri sih. Iya benar-benar. Dari diri sendiri ya. Itu yang harus dibangun sebetulnya ya. Iya, lu pernah ada momen-momen nggak gua ke acara ini pakai baju biasa aja lah, nggak mau ke kayak gua kan stand up ya. Gua kalau ke open mic gitu datang ke anak-anak stand up, gua nggak pernah mau tuh pakai bawa mobil. Iya, so keren. Pakai pakaian mahal tuh kayak malu sendiri. Nah, lu pernah ada momen-momen kayak gitu nggak tuh? Lu harus kayak tone down sedikit gitu ibaratnya. Pernah waktu kalau jalan sama, jadi kan aku sama teman-teman SMP gitu kan, kan aku kerja duluan. Kalau sama teman-teman yang maksudnya masih sekolah yang belum ada uang jajan gitu, ya bukan tone down sih, cuman kayak
nggak terlalu ngomongin tentang brand, mobil, iya, uang tuh obrolannya ya. obrolannya tuh ya dijaga yang soal iya gue habis beli ini beli itu jadi Kalau kayak lagi jalan ke mall gitu ya, teman-teman lu jajan takoyaki lu beli apa gitu. iya jadi kayak ngikutin mereka aja Oke. sih dan gue nggak masalah soal itu. Lu Iya, kalau aku ya baju pasti selalu simple-simple aja kayak kaos atau nggak tank top bawahan. Yang penting tuh kalau cewek tuh yang penting rambutnya Iya, sih. rambut. Oh, iya. Rambut mau serapi apapun kalau rambutnya out-outan juga bener. kayak atau nggak di make upnya dibagusin atau nggak gimana Iya, gitu. Yang penting kelihatan rapih, bersih itu udah oke. Soalnya kan ada yang bilang kayak rambut adalah mahkota wanita kan. Makanya kalau ada cewek rambutnya rontok, gue nggak pernah gue cengin. Kenapa? Gue cuma bilang, mahkotamu jatuh queen. Sah aja mas nih. Lawak Mas. Ya gitu. Tapi memang ya gitu ya. Kadang tuh emang refleks banget yang Risha bilang yang terlalu branded. Mungkin misalkan gini gak sih? Kayak misalkan lo baju, misal cewek ya, kayak baju lu nggak branded, polos nih, celana sepatu biasa, tapi lu tasnya branded gitu masih nggak apa-apa ya, satu aja gitu. Sebenarnya sih menurut aku kalau branded dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan main di logonya banyak gitu loh. Oke. Iya kayak bisa pakai baju mahal tapi maksudnya kalau misalnya semuanya logo tuh kayak Red kayak flag pamer ya. gitu. Justru orang-orang jatuhnya. Nora tuh pengen kelihatan logonya. Iya. Misalkan sweater hitam terus ada nama brand gitu, red flag nggak menurut lu dipakai di acara-acara stand up misalkan? Siapa Hah? maksudnya? Ya, Siapa? Open question aja gitu. Ebel. Gue nggak pernah pakai kayak gitu. Ya, Emang ada anak stand up gitu ya? Sweater Erigo gua mah. Oh, lu sendiri. Iyalah. Itu lu bukan ke Nora apa? Bukan ke sombong sih. Bukan sombong. Males beli baju. Iya gitu. Tapi bagi gue ya, cewek berkelas tuh bukan dari brand-brand tau. Bukan dari brand-brand. Sebagai cowok dan Iya. jaktim ya. Yang sikutnya halus sih nggak hitam. Benar. Oh sesimpel itu. Sesimpel itu, ya ini. Dari baru sikut berkelas. ya, udah kelihatan ya kalau Bersih ya kan? lu Iya mau brand sih. apapun kalau sikut hitam Iya, kayak kurang gitu ya sih. nggak ketolong. Mana-mana pakai tangan panjang. Ada ya? Ada. Ada kayak gitu ya. Ya asli cewek mah gampang, Cing. Iya Udah sih. bening aja gitu, pakai Bening baju aja. apa ya kita suka. Nah kalau kita ngomongin tentang kata-kata privilege gitu, Ya. ketika lu dengar privilege, lu mikirnya ke apakah kayak uang orang tua atau kayak powernya atau kayak kuasa dari orang tua gitu? Apakah itu hal yang berhubungan langsung dengan power dan kekuatan atau kayak apapun bisa jadi privilege, kayak lahir cakep aja udah privilege misalkan Iya, gitu? iya, iya. Menurut kalian gimana? Kata privilege itu sendiri? Risha dulu deh. Privilege. Apa? Privilege ya? Kata lu tadi tuh pas lagi apa pengen foto-foto Oh duluan. iya dapat Ah. privilege. Ah, Tergantung orang itu gimana ngebawanya. Kalau itu sih. karena karir, tapi kalau yang Oke. dia kan itu sebenarnya bukan kalau kayak gitu justru sebenarnya gue nggak terlalu bilang privilege dong. Itu kan kayak hasil dia Iya. berkonten Oke. selama ini. Oh, hasil itu berarti. Hasil. Iya, iya sih. Iya. Kalau privilege tuh yang kayak misalkan lu cuman karena lu bule, lu dikasih duluan misalnya, itu kan privilege lah bisa dibilang kan. Cantik dikasih duluan misalkan. ya kan? Tergantung dia nanggepinnya gimana. Kadang ada orang yang dapat privilege atau nggak misalnya dapat terakhir dari keluarga yang kaya, dia masih dia tuh malah semena-mena gitu loh ke orang. Kayak duit gue gak bakal habis, gue punya orang tua gue yang kayak gitu. Itu tergantung masing-masing. Maksud lu. Kenapa harus langsung ngomong gitu? Dia lagi enak cerita lah lu. Enggak. Iya enggak. Tergantung dari orangnya sama kesadaran diri sendiri sih menurut aku. Tergantung orangnya. Iya. Banyak juga kan orang kaya juga Orang nggak- kaya banyak ya emang teman-teman aku yang kayak emang kaya dari lahir, malah dia nggak sombong. Iya. Iya. Kalau misalnya yang baru kaya itu biasanya yang kayak gue mau nunjukin ke orang-orang kalau gue punya semuanya, biasanya kayak gitu. Iya. Ah. Kayak Iya. tadi malas beli bakso tuh pasti itu. Iya, iya, iya. Bukannya kayak dari lahir gitu kan. Betul, betul. Betul. Kalau aku sih privilege tuh karena emang menurut aku punya muka bule tuh privilege. Oke. Iya. Gitu. Bukannya jadi mahal ya? Apa ya? Apa? Bukannya kalau bisa beli di pinggiran Itu kayak kalau di gitu jadi mahal? Bali, itu kalau di Bali. Kalau di Jakarta enggak. Kalau di Bali tuh pasti semuanya mahal. Cuma kalau untuk power ya bisa dijadiin power, ya kontrol aja sih sebenarnya. Tapi berarti kayak tadi lu di Bali tuh suka dimahalin Val harganya. Iya, kalau bule. Ada trik-trik khusus nggak biar nggak dimahalin gitu? Bilang aja, "Bu, jangan mahal, saya orang Indonesia." Oh, gitu. gitu. Tapi sampai harus ngomong begitu ya? Iya, sampai aku sering banget kayak gitu. Sate babi berapa, Cok? Langsung. Aman tuh. Aman. Aman. Iya. Berarti kadang yang tadi kan muka boleh bisa jadi privilege di suatu tempat, tapi di tempat lain malah menjadi kerugian ya sebenarnya Iya, ya, Val, ya. benar.
beli apa biasanya yang dimahalin gitu? Biasanya kayak beli kain Bali tuh 300.000 gitu. Kayak mahal banget Bu, kurangin lah, orang di Jakarta cuma 40.000 gitu. Bilangnya gitu. Orang Jakarta nih. Tahu saya. Orang di Shopee kan coy 20.000 gitu. Iya. Kalau live TikTok 5.000. Iya. Indonesia banget, bule nggak ada yang tahu sih. Bener-bener ya. Live TikTok ada yang jadi NPC. Iya, nggak tahu orang Nggak ada yang tahu. Tapi langsung ditiru triknya Valerie sama orang-orang bule yang nonton nih. Gitu. Caranya gitu ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa terlihat berkelas tanpa punya privilege, atau kayak gimana caranya kita punya privilege tapi nggak kelihatan norak kayak tadi? Karena kan ada juga orang yang nganggep kayak orang privilege justru kampungan. Iya. Karena ada village dalam privilege kan ada lah. Iya, kampungan ya. Iya, nah gimana? Iya. Nah, gimana caranya kita untuk bisa tetap kelihatan misalnya kita nggak punya privilege, gimana kelihatan kerennya, tapi kalau kita punya privilege gimana supaya nggak norak gitu. Itu kan Iya. susah tuh batasnya, ya kan? Nah, buat lu nih yang punya privilege, bule. Buat diri kita semakin smart aja sih, dan punya prinsip, terus harus konsisten dalam perilaku. Menurut aku itu sih paling penting. Oke. Iya. Attitude balik lagi. Iya ya, Dari attitude juga pikiran attitude. berarti Iya, ya, maksudnya dari jawaban mindset pikiran. kita tuh udah harus di set, dan bukan kayak nggak perlu harus nyari validasi dari orang-orang sekitar. Nah, itu dia Iya kan? sih. Karena banyak orang kan yang kayak gue punya ini loh, gue punya itu loh. Itu kan mereka nyari validasi kan. Kayak pengen banget dipandang. Iya, Betul. menurut Nah, aku iya sih. kayak orang yang classy itu yang dia nggak perlu validasi, dia udah tahu dirinya tuh keren. Asli. Iya. Tapi Iya dia sih. nggak nunjukin too much about it. Pas aja gitu pas ya. aja. Jadi buat bocah-bocah Jaktim yang suka bikin story ya, foto AC-nya di rumah, jangan. Stop lah, cukup Stop lah. lah. Stop, cukup. Banyak yang punya AC, nggak usah cari validasi ya. Bukan lu doang kali yang punya Story AC, galau ya. AC. Iya. AC lu juga masih yang dipotong 2 ruangan gitu kan. Iya, Biasa aja. sebelah lah. tembok ya. Iya, mana remote mati lagi harus lu cetekin dari dalam gimana dulu kan, enggak usah diposting lah yang begitu-begitu. Nah, Iya, tuh, iya. jangan cari validasi. Kalau Kalau bisa menurut Trisha, Nah, kalau menurut aku punya manner sama attitude sih yang paling benar ya. Karena orang tuh kadang nggak peduli mau lu pakai apa, lu punya mobil 10, yang mereka pedulin itu apa impact kalian ke mereka. Jadi kayak misalnya aku ketemu orang pakai baju branded, pakai baju bagus, cuman dia nggak sopan sama aku bakal tahu dia emang orang nggak sopan, bukan orang kaya. Iya, gitu betul. loh. benar. Betul. ketidaksopanannya akan ngelewatin kenyataan bahwa dia kaya. Iya, gitu jadi orang nggak ibaratnya. peduli mau kalian kaya atau nggak pakai baju apa, mobil apa. Kalau misalnya kalian ngasih attitude yang jelek, yang dicap ya attitude yang jelek itu gitu. Bukan kayaknya Bukan ya. kayaknya. Iya, Jadi Sayang-sayang kekayaan lu ketutup sama attitude ibaratnya gitu Betul, ya. betul. Biasa gitu ya. Nah, kalau tentang kayak kan banyak sih berita-berita kita tidak menyurutkan kepada suatu nama gitu Iya. ya kan. Yang kayak anak-anak pejabat atau anak-anak yang punya privilege yang malah kayak kelakuannya tuh jadi semena-mena gitu. Karena ini kan gak cuman satu berita, tapi kayaknya tahun ini tuh ada beberapa berita yang kayak anak pejabat itu membuat onar lah. Betul. Padahal bokapnya dia kan jadi pejabat tuh pasti perjuangannya tuh juga panjang dan merintis. Tapi anaknya malah kayak begitu. Sedangkan di sisi lain banyak juga anak pejabat yang anaknya mantep-mantep aja nih, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Asik-asik aja, dan maksudnya ada beberapa yang malah nggak memanfaatkan jabatan bokapnya gitu. Nah, apa sih yang membedakan itu gitu? Kok ada yang jadi rese, ada yang jadi aman menurut kalian? Menurut aku tuh dari orang tuanya sih. iya benar. Kayak gimana cara dia membesarkan anaknya, apakah dimanja atau nggak Ah. dimanja, dibiarin lo harus kerja sendiri. Menurut aku itu sih paling penting. Lu tipe orang yang dimanja sama orang tua? Enggak, untungnya enggak. Disayangi ya, disayang Iya. banget, cuman dimanja sih enggak sih. Enggak ya. Jadi Jadi lu- dia 13 tahun udah berdiri sendiri. Iya kan? sih, iya sih. Hmm. Kalau Risa sendiri? Iya menurut aku juga dari didikan orang tua sih. Soalnya aku juga punya teman, dia terlahir kaya banget, orang tuanya juga orang penting, tapi dia bener-bener nggak kelihatan sama sekali kalau misalnya dia itu kaya. Oke. Menurut Dia aku ngumpetin ya? Iya, dia ngumpetin. Dia tuh nggak pernah nunjukin dia pakai pakaian yang mahal atau nggak dia bawa mobil bagus, ya tetapnya naik motor juga yang kayak gitu. Menurut aku itu dari didikan orang tuanya, mungkin ya seperti yang tadi Valeri bilang, dimanjain kali ya atau gimana. Asli, gue punya teman kayak gitu. Temu di tongkrongan kan, biasa aja. Pas diajak ke rumahnya, anjir, langsung gue saudara kita, udah bukan teman lagi. Ada tuh orang-orang begitu kan. Karena kalau orang tuanya kaya tuh ada yang apa ngumpetin, ada yang
pamer memang Betul. ya kan tuh terbagi dua doang tuh. Kayak Oza nih salah satu temen gua ya. Nih di podcast ini nih gua ngomong nih. Karena eksklusif apa jarang diundang podcast? Jarang diundang podcast. Oke, silakan lanjut. Gue kan kenal Oza kan di stand up kan. Jadi gue nggak tahu nih, ini bocah rebel banget. Sepatu nggak pernah ganti, ya kan. Materi Baju tentang itu band aja. metal dulu materi gua kan Iya, awal-awal. iya. Pas gue ke rumahnya coy, buset, ada lip 4. Ada Enggak, itu berlebihan. GI pun enggak empat kayaknya live-nya. ada gym, ternyata orang kaya deh. Tapi emang kayak dulu pas open mic awal-awal kan kayak dia kan bokap gua ada mobil gitu. Iya. Terus kayak, "Za, open mic naik mobil aja biar gampang gitu kan, biar keren," dia bilang. Gua bilang, "Kayak malah lost respect deh Pak." Iya. Open mic. Benar. Malah sok keren kan kayak gitu. Itu tuh ya, privilege tuh sebenarnya kita yang mengendalikan apakah itu mau kita pakai atau enggak gitu. Lu punya cerita teman privilege yang kayak versi sebaliknya nggak, yang dia mengabuse privilege-nya gitu? Biasanya pas SD tuh banyak tuh yang pamer-pamer. Betul. Weh, papi aku habis beliin apa? Biasanya gitu, Oh iya, Gundam, botol ada minuman, botol ada minuman. aku pernah di satu geng. Geng, masih Aku pernah diajakin nggak waktu SD. put your fucking hands up gitu. Enggak, bukan itu, lu kebanyakan GTA lo kayak jangan main game mulu pasti dunia nyata ini. Bedain lah, tolong lah. Yo, bro. Aku pernah kayak diajakin temen aku ketemu temen-temennya dia tuh yang ngomongnya ayu gitu. Nah, di situ aku pertama kali tuh Ya kayak ngedenger semua orang tuh ngomong ayu dan pas aku di sana aku jadi nggak bisa ngomong karena mereka tuh ngomongnya, oh my god, papi Ayu baru beliin Dior. Gimana ininya? SD. Enggak, udah kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh obrolannya kayak gitu semua. Iya, Iya, itu. Kali tinggal dipik kali lu. spesifik letak geografis. Iya, jangan spesifik dong. Iya, papi Ayu tuh biasanya Iya. bahaya ya. Bener sih. Itu ya yang lu ada cerita begitu pernah sih? Cerita yang apa namanya? Orang privilege yang kita ini kayak Digunain privilege-nya. Enggak sih. Untungnya nggak ada ya. Untungnya nggak ada sih. Dia kalau alhamdulillahnya teman-teman aku kalau misalnya ada privilege pasti dia bagi-bagi ke teman-temannya. Oh. Gue ada privilege nih, kita ngadirin ke tempat ini nih, privilege nih temen gue jadi wali kota yang mana, ayo kita gratis ke sana yang kayak gitu. Oh, iya, Jadi Ci. bukan- Tapi itu masih positif Itu sih. positif, Masih bukan positif. privilege yang negatif jadi. Sebenarnya teman privilege juga nguntungin juga tau buat kita. Kayak Sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik dan benar ada kan. teman kaya ya kan, iPhone 15 keluar, 14-nya nggak kepake, kita yang bayarin kan. Murah Ci. Iya. Murah itu Ci. Harga second kan. Betul. Iya. Nggak ada tongkrongan di rumahnya dia. Iya. Gak usah jajan ya kan. Oh, temen lu ada yang jadi wali kota sih? Ada. Oh. Bukan, atau kota lain. Pastiin doang kota mana nih gitu kan. Kok kenal sama yang itu? Baru mau nanya tuh ya kan. Itu kan privilege juga. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, pos, lu coba dulu ini nih. Itu apa? Ini MLD varian baru. Fresh Call, lu sempat lihat nggak sih kayak di kalau lu di minimarket gitu kayak Indomaret, Alfamart gitu nih udah mulai ada nih. Pernah lihat, cuman waktu itu nggak sempat beli. Ini mantep banget rasanya nih Cing, nih bisa. Coba. Tapi lu jangan lupa lu cetekin dulu ininya nih. Oh, dicetekin. Wah, iya. Fresh cola. Lu klik dulu, jangan lupa lu klik dulu ininya. ya Baunya kan? kayak cola nggak? Rasanya kayak fresh cola gitu. Coba kita cobain deh. Jadi enak gitu, adem ya kan. Ada sensasi adem-ademnya. Coba nih. Udah korek kalau. Ada. Enak ya? Nice dream kan? Bener cola anjing. Iya, enak banget kan? Iya. Jadi ini bikin kita kayak agak sensasi dingin-dinginnya adalah gitu ya kan ibaratnya. Nah, berikutnya nih terakhir kita akan ada games nih buat Valerie dan Risha dan kita berdua juga main pos. Iya, boleh. Jadi ini namanya one word describe. Jadi ntar akan ada foto dari seseorang dan kita jadi fotonya kita lihat dulu. Kita mikir terus gue hitung 1, 2, 3 terus kita ngeluarin satu kata tentang foto itu. Jadi contoh misalkan fotonya David Beckham gitu. Ya. Terus kita kayak 1, 2, 3 MU misalnya gitu. Pisang. Apa? Pisang. Tendangan pisang ya misalkan gitu. Satu kata tapi ya. Satu kata nggak boleh dua gitu ya, paham ya? Oke. Ntar baru kita jelasin kenapa kita menjawab kata itu dan mungkin yang paling bagus itu yang menjadi pemenang di rondenya. Betul. Gitu. Oke. Langsung kita masuk ke foto pertama. Foto pertama. Oke, ini kita pikirin dulu dan kita akan mengucapkan satu kata tentang orang ini. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sultan. Chemistry. Cipung. Oh, uang. Sultan.
Uang Sultan dan kita Cipung. Iya. Kalau Uang Sultan gue bisa ngerti ya. Nah, lu kenapa jawab Cipung? Gue jawab Cipung gara-gara lu. Jadi Apos nih terlalu ngikutin YouTube-nya Rans menurut gue. Lu terlalu hafal lu, Cing lu. Gua CJK banget coy. Cipung garis keras gua. Oh iya. Di mobil gua ada batal Cipung tuh. Punya gua. Dan dia hafal interior rumahnya Arafi ya Apos ini. Tahu gua. Tahu kan, lantai satunya apa, lantai duanya apa. Pokoknya gitu. kamarnya Cipung paling atas. Cipung tidur sama Susrini. Tapi Iya. sekarang panggilannya bukan Cipung, mohon maaf. Aja. Panggilannya Aja dia. Oh panggilannya aja. Aja. Kenapa aja? Reza. Dia Oh, baru bisa Reza. ngomong sekarang, udah bawel. Aja. Oh gitu. Lagi suka-suka truk, dia lagi suka-suka mobil pemadam. Hafal ya. Terlalu hafal kan? Oh ya. Detailnya juga. Oh, terlalu detail. Menurut gua kenapa gua ngeliat Raffi Ahmad kegedean Cipung karena anugerah aja coy dapet anak yang ya sepinter itu. sebentar Cipung Sebenarnya Susrininya sih gua. Susini. Iya susah-susah tahu. Gua dulu deh sebelum ada Susrini apa istri idaman gua, calon istri idaman gua itu Dian Sastro. Oke. Setelah ada Susrini coy. Itu istri idaman lu. Iya, Susrini Justru coy. bukan Mbak Giginya, tapi Susrininya. Susrini coy. Lu pernah ngeliat anak Sultan makan lele nggak? Itu karena Susrini. Oh. Doyan makan lele goreng. Menghambelkan Cipung ya. Itu humble. Iya, Dia udah bisa doa makan, doa sesudah makan aja gua nggak hafal. Cipung tapi bisa. Bisa. Gitu. Kalau kalian kenapa? Kalau Sultan jelas lah, karena emang image dia kan. Iya, image dia kan Sultan Sultan Andara, dan ah. akhir-akhir ini emang lagi disebut-sebutin Sultan kan. Iya. Kalau Risha tadi apa? Uang. Ya kan dia punya uang iya. duit. Karena emang kenapa kayak Raffi Ahmad tuh identik banget sama kekayaan gitu ya orangnya ya kayaknya. Dia tuh terlihat yang paling sukses gitu kayaknya Raffi Ahmad itu kan. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat mungkin Risha untuk ronde ini menurut gue. Betul. Bisa. Oke. Nice. Langsung next. Oke. Ini kita pikirkan dulu. Oke. Dan setelah 3 detik baru kita jawab ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Bondol. Bondol. Belum nyebutin. Apa lu? Belum ya? Belum nyebutin. Gak apa-apa. Ayo, kita tungguin. Pintar. Pintar. Oh, pintar. Lu? Gugur tapi Farel dia telat soalnya. Oh, telat. Nah, lu Oh, kamu nyebut juga pintar. pintar. Oke. Lu apa? Bondol. Bondol agak relatif nih segini bondol kan ya? Bondol sih itu Cing. Ini nggak Coba bondol, cewek. Cing. Bondol. Bondol Iya. tuh. Bondol. Batasnya tuh bondol seberapa? Bondol segini benar. Segitu. Segini bondol ya. Iya, pernah. Tapi yang segini juga bondol juga hitungannya. Bondol Botak bondol sih. polwan segitu Oh, yang tinggi mah. Itu Bob. Sama Oh, itu ya? Bob. Oh ya Bob. Bob, ya. Iya. Pernah ngeliat Najwa Shihab panjang nggak rambutnya? Iya sih. Kayak selalu. Mangkuda nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya, bondol. Mbak Nana nih selalu bondol dan pinter ya. Iya, sebenarnya. pinter. Iya. Lu apa tadi jawaban lu? MC. MC. Ya enggak, karena kan dia MC enggak gua tanya. MC itu konteksnya kayak, yo selamat malam semuanya. Enggak dong. Boleh tepuk tangan semua. Itu MC. Dia lebih ke host kali. Jurnalis. Ah, itu ya. Itu maksud MC gua. swalayan gua mikirnya. Iya, Yo diskonnya Pak Buya yo. Iya. Berarti dia bukan MC ya. Jurnalis. Ya karena kan sayang kalau lulusan terbaik tapi dia ini kan maksud gua kan iya lah. Masa lulusan terbaik bondol maksud gua gitu. Enggak boleh. Ya, boleh. Tadi Oke. ini siapa? Ini boleh diminum. Pintar. Boleh. Pintar udah pintar. Bondol deh, gue pilih apa kayak lu bagus pas lu Bondol. jawabannya. Iya. Oke, satu sama nih skornya. Satu sama. Oke, siap. Next, Valerie, ready? Oke. Nah, oke. Tahu dia siapa? Waduh. Oke. Kita hitung sampai 3 ya. Bentar. Oke, 1. Itu sampai 5 aja. Sampai 5 ya. Iya. Mikirnya panjang. 2, 3, 4, 5. Influencer. Nyentrik. Apa? Nyentrik. Nyentrik influencer. Lu? Bunga. Gue cadel. Dia punya toko bunga di Plaza Semanggi. Iya tahu gue. Ya kan. Karena kita pernah ada acara roasting sama si orang ini pada waktu itu. Lu apa tadi? Influencer. 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 Oke. Apa Iya, yang iya. bikin lu terinfluence dia? Atau siapa orang yang lu tahu terinfluence sama itu? Mungkin semangatnya dia untuk membuat konten. Bagus banget Iya jawabannya. kan? Gila ya. Bisa mencari sisi positif. Gokil loh. Iya. Sih. Iya. Betul. Kalau Risa tadi apa coba? Aku tadi ngomong nyentrik. Karena Nyentrik. dia selalu apa namanya kalau Bikin statement. bikin statement, kalau misalnya buat konten itu selalu
Kontroversial. Bukan. Oh. Selalu menarik, jadi nyentrik Oh, gitu. Oke, iya. Masih positif. Iya sih. Tapi statement dia emang kuat-kuat sih dari dulu. Kuat-kuat, sih. iya. Orang kaya makan di mall kan setelah awal-awal tuh statementnya dia kan. Iya. TikTok tuh. Betul, kan. betul. Canggih. Oh, jawaban terbaik berarti yang mana pas menurut Pos? Jawaban terbaik influencer tadi Nyentrik. nyentrik. Ya. Iya. Oke. Skornya 2. 2100. Next. Nah, ini agak banyak ya mungkin yang Kita harus pilih nih. Iya. Oke, siap. Belum. Belum ya? Apa Ini ya? yang Oh iya udah deh. Kamu Oke. ada itu kan. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Gembel. Lepis nyala. Apa? Lepisnya nyala, celananya nyala. Ijing, celana dia kan mengkilat-mengkilat enggak sih? Oh, satu kata ya? Iya dong. Oh, Itu iya. dua kata. Udah kalah gua. Kalah gua. Lepis aja kalah. Lo apa? Lo penulis. Karena dia Penulis. nulis lagu tuh kayak enak banget gitu Oke. Oke. Iya. Memang ada beberapa hal yang dia tulis, ada beberapa hal yang dia ketik juga kan. Gitu. Beda-beda lah tuh. Iya kan? Ya kan nulis lagu zaman sekarang bisa di Iya, ketik. Bisa. komputer. 1 juta. Heeh. Gitu liriknya. Iya. Gue tadi Starla karena kan hits beliau kan salah satunya kan Surat Cinta untuk Starla. Lo apa sih? Gembul. Gembul. Kan ada guru dia. Dia karyanya banyak loh dia. Surat Cinta untuk Starla, ada Selipang, ada Selipang. Itu yang terlintas pertama di otak gua. Oke. Jadi gembul gitu. Gemoy. Iya. Lu tadi apa? Gue Starla. Oh, Kayaknya Starla. paling bagus ini ya. Penulis ya. Penulis. kayak Iya. positif soalnya gitu kan. Iya. Tadi gue emang terlalu banyak di otak gue jadi 2 kata gitu. Gak apa-apa. Mas. Celana nyala. Emang numpuk sih emang numpuk. Sama sepatu boot, gue pengen nyebut sepatu boot. Iya. Fedora nggak ada yang ngambil loh Fedora. Oh, ikonik banget nih Fedora beliau ya. Oke, next. Nah, Ah, oke. aduh, ini 2 kata sih harus. Ini tapi nggak, kita harus satu Oke, nih. oke, Kita harus oke. satu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Viral. Oh, viral. Lo apa? Strong. Strong. Kan dia kuat. Lu? Strong. Host. 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 Lu somasi. Somasi, acara dia kan somasi Iya, kan. iya. Lo apa tadi? Gue viral. Viral, karena dia emang viral terus ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang tuh dari zaman TV dia selalu ada di Selalu. chart atas sebenarnya. Yang paling relevan mulu mungkin emang Om Ded ya. Iya. Tapi ini fotonya yang dagu versi lama kalau nggak salah. Iya. Belum yang terlalu Squidward Belum yang ganteng. sekarang nih, iya. Harusnya agak lebih update lagi ya. Iya. Iya, paling bagus siapa Bos? Jawabannya menurut Tadi lo? lo apa? Host. Host. Lu? Strong. Strong. Sweet deh. Balance deh. Ya, buat Strong deh. Strong. deh. 2 sama berarti lu skornya. Lanjut. Terakhir. Ada terakhir ya. Terakhir nih. Nah. Ini siapa sih? Ya, yang kepikiran aja nggak harus Iya, siapa. nggak usah tahu siapa, tapi lu lihat dia kepikirannya apa. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Magician. Wadaw. Maksudnya kayak, kan sulap kayak, wadaw, kok bisa sih gitu. Pesulap. Lu tadi apa? Chat. Hah? Chat rambut. Oh, cek rambut. Kirain Valerie pernah dicat sama sulap kan. Agak khawatir juga gue tadi tuh. Lu apa, Risa? Magician. Magician, sama kayak gua benar, berarti. pesulap. Iya. Paling bagus kayaknya wadaw. Oh iya. Klaim. Ya. Wadaw sih, wadaw. Oke, berarti skor akhirnya adalah kita 1 sama dan mereka 2 2 sama. Oke. Oke, itulah games one word describe ya. Jadi intinya money can buy class, kayak kelas itu bukan ditentukan dari duit lu ya, tapi dari Iya. kayak kelakuan lu. Dan tadi dari yang jawaban soal privilege itu mungkin kayak class itu bukan dari gaya tapi lebih ke isi pikiran Iya, sebetulnya. Lu bisa pakai brand murah apapun, tapi lu tetap akan kelihatan keren kalau otak lu ada isinya gitu. Betul. Tapi kalau otak lu nggak ada isinya, lu bisa jadi cewek-cewek e-sport terus nge-host di YouTube gitu. Berani sekali. Dan
Tapi kan itu kan masanya banyak loh, jangan. maksud gua dengan begitu justru mereka sebenarnya ada isinya. Oke, iya. Ada isinya yaitu kekosongan. Nah, tapi ada isinya teman-teman, tolong ya. Jangan mau musuh cukup banyak nih musuh nih, jangan ditambah lagi deh gitu. Ya. Oke, kalau menurut siapa? Lu dulu ya, Pos. Rangkuman lo apa dari tadi perbincangan kita sejam nih? Privilege tadi. Money can buy class. Kalau gua sih kalau buat orang-orang kaya ya, kalau banyak duit tuh ya jangan terlalu banyak beli brand-brand gitu. Kan kadang banyak orang kaya yang nggak kelihatan kaya juga ya. Betul. Beli skincare lah. Lebih membantu ya? Iya, lebih membantu. Lu pakai kaos polos biasa aja udah kelihatan cakep. Udah keren. Kalau Risha? Ya banyak-banyakin investasi di otak ya. Boleh investasi di pakaian, tapi juga jangan lupain otaknya. Harus ada isinya juga. Lu, Val? Kalau aku sih banyakin introspeksi sama dengerin kata orang. Banyak introspeksi sama dengerin kata orang. Iya, maksudnya nasehat ya, bukan kata orang yang jelek. Masukan tuh jangan didiemin gitu. Iya, betul. Oke, thank you Risha dan Valerie udah main ke MLD Podcast ya. Semoga sukses selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang bad attitude, Pos. Amin. Dan dikelilingi oleh orang yang good attitude. Betul. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk dengerin MLD Podcast yang bisa lu tonton di YouTube-nya MLD Sport TV, dan juga sekarang audionya udah bisa lo dengerin di aplikasi Noise. Jangan lupa didengar dan ditonton. And get yourself inspired by MLD Sport.